Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi anzala ala abdil kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna dina indallahil Islam. Sadaqallahul nazim. Pertama-tama dan terutama marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana telah memberikan kesempatan kesehatan kepada kita semua. Semoga kita mendapat barakah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana datang pertanyaan dari Ibu Tati, Ustaz, saya mau bertanya, karena Ustaz sifatnya netral kelihatannya, tidak berpihak kepada satu kelompok manapun. Dan saya ingin bertanya, Ustaz, di mana letak keistimewaan dari Arab? Tolong Ustaz jelaskan di mana letak keistimewaan Arab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Tati ingin bertanya, kata di mana letak keistimewaan Arab? Ya, luar biasa pertanyaannya. Memang berkali-kali ada juga orang bertanya dengan saya demikian. Kalau kita melihat di mana letak keistimewaan Arab, kita tidak bisa menyangkal ya atau menolak. Memang ada. Itu tiga keistimewaan yang pada Arab itu tidak dimiliki siapa-siapa pun. Ya, kita harus paham. Di mana letaknya? Pertama, Allah katakan di dalam Al-Quran surah Yusuf ayat 2 yang bunyinya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyan la'allakum ta'qilun. Yang artinya sesungguhnya kami jadikan Al-Quran itu dalam bahasa Arab agar kamu bisa berpikir, kata Allah. Jadi Allah jadikan Al-Quran itu dalam bahasa Arab, semua kita bisa berpikir. Nah, mari kita mulai berpikir. Ya, Al-Quran ya bahasa Arab. Bisakah Al-Quran kita ganti dengan bahasa lain? Kalau Al-Quran kita gunakan dengan bahasa lain, bisa nggak kita ganti wahyu Allah itu? Tentu jawabnya tidak bisa. Disinilah letak istimewanya. Tidak bisa kita ganti. Karena Arab ini dalam bentuk Islam merupakan bahasa persatuannya. Dan Al-Quran tidak bisa sebagai pemersatu itu. Jadi Al-Quran itu harus menggunakan bahasa Arab. Tidak boleh Al-Quran kita ganti dengan bahasa selain dari Arab. Itu yang kedua. Yang pertama. Yang kedua apa lagi? Yang kedua juga tak bisa kita ganti. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah orang Arab. Bisa kita ganti mengatakan Nabi Muhammad itu beralasan kita mengatakan bukan orang Arab? Tentu jawabnya tidak bisa. Bagaimana seandainya kita membolehkan menghina atau mencaci Arab? Tak betul Arab ini. Dah jelas kita sama saja dengan menghina Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena Nabi Muhammad juga bangsa Arab. Sama ya. Ini contoh. Sama saya dulu waktu masih di luar negeri. Ada seorang bangsa Indonesia juga. Satu orang. Yang salah. Orang itu tidak menyebutkan bangsa Indonesia. Disebutnya pribadi orang itu. Ini salah nama ini. Saya tahu itu. Saya tak merasa marah itu. Kenapa? Dia yang yang memarahi atau menghina pribadi atau oknumnya, tak apa-apa. Tapi kalau bangsa Indonesia dihinanya, saya marah. Kenapa? Saya ada di sana. Ya, karena saya tak tahu masalah. Saya ada di dalam bangsa Indonesia, tentu saya marah kalau dihina. Tapi kalau pribadi orang itu dihinanya, saya tidak marah. Begitu juga dengan bang Arab ini. Kalau ada sebagian orang Arab yang salah, satu orang itu saja yang kita salah. Jangan semua kita ponis. Kalau kita semua kita punya Arab, berarti kita sama dengan menghina Nabi. Karena Nabi juga orang Arab. Nah, itu kita masih paham. Itu dalam Al-Quran itu. Agar kamu bisa berpikir. Nah, itu yang jelas. Yang ketiga apa lagi keistimewaan Arab? Yang tidak dimiliki yang lain-lainnya.
solat. Solat menggunakan bahasa Arab. Bisa solat kita guna dalam bahasa lain yang selain bahasa Arab? Kalau solat kita gunakan selain dari bahasa Arab, tak sah solat kita. Batal solat kita. Umpamanya kita mulai dengan bahasa yang lain, bahasa kita umpamanya. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih dari Maha Penyayang. Segala puji bagi Tuhan semesta alam. Umpamanya kita baca Fatihah, demikianlah kita gunakan bahasa lain. Tak sah kita solat. Kenapa? Kita menggunakan selain dari bahasa Arab. Jadi ada istimewanya. Ya, ini letaknya istimewa. Yang jelas ada 3. Itu keistimewanya. Ya. Pertama, Al-Quran itu dengan menggunakan bahasa Arab. Tidak bisa kita ganti Quran itu dengan selain dari Arab. Bahasa Arab. Ya. Kita ganti dengan bahasa lain. Tak boleh wahyu Allah kita ganti. Ya. Siapa mengizinkan kita? Allah tak mengizinkan ya. Ya, Allah tidak mengizinkan wahyu Allah diganti dengan bahasa selain dari Arab. Yang kedua, Nabi Muhammad bangsa Arab, orang Arab. Jadi kalau Arab yang salah satu orang ya salah. Jangan semua dituduh. Nah, gitu ya. Jangan kita semua memponis dia. Jadi Nabi Muhammad adalah orang Arab, bukan orang selain dari Arab. Kalau kita memponis semua Arab salah, berarti kita juga menghina Nabi Muhammad SAW. Yang ketiga, solat menggunakan bahasa Arab. Kalau kita menggunakan selain dari bahasa Arab solat itu, solat kita tidak sah. Di sini saya mengambil kesimpulan, Ibu Tati, ada 3 yang besar ya. 3 keistimewaan Arab. Pertama, Al-Quran menggunakan bahasa Arab. Kedua, Nabi Muhammad orang Arab. Yang ketiga, solat menggunakan bahasa Arab. Jadi ada ini keistimewaannya ya. Tidak bisa kita mungkiri. Nah, ini saja Ibu Tati. Mudah-mudahan Ibu Tati ngerti. Kalau tidak mengerti juga, boleh hubungi WhatsApp saya ya. Oke. Nah, ini saja yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi seluruhnya ya. Bagi seluruhnya kita akan bermanfaat. Dan akhir kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.